Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati teman-temanku semua dan Bu Mida sebagai guru biologi kelas kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penanganan limbah dan dinamika komunitas. Penanganan limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah yang merupakan sisa kegiatan manusia tidak selalu berupa bahan yang mengganggu lingkungan, melainkan ada pula bahan yang masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Penanganan limbah cair. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanganan limbah cair dan penanggulangan pencemaran air, yaitu pendekatan non-teknis dan pendekatan teknis. Pendekatan non-teknis dilakukan dengan penerbitan peraturan sebagai landasan hukum, sosialisasi, dan penyuluhan. Pendekatan teknis dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana, monitoring, dan evaluasi. Sistem penanganan limbah cair domestik. 1. Cubluk. Cubluk berupa lubang yang diberi dinding tidak kedap air di bagian atasnya dan dilengkapi dengan tutup. Limbah cair jamban langsung dialirkan ke dalam cubluk. 2. Tangki septik konvensional. Tangki septik konvensional berupa bak kedap air yang dilengkapi dengan pipa ventilasi dan lubang kontrol limbah cair disimpan selama minimal 1 hari di dalam tangki septik. 3. Tangki septik biofilter. Tangki septik biofilter atau overflow filter terdiri atas bak pengendap, ruangan yang berisi media filter, batu pecah, batu apung, ijuk, dan kerikil, dan ruang resapan berisi kerikil, pasir, dan ijuk. 4. Instalasi pengolahan limbah cair domestik atau IPLCD. Instalasi pengolahan limbah cair domestik biasanya dibangun untuk perkantoran, restoran, hotel, dan rumah sakit. Pengolahan limbah cair ini meliputi 3 proses yaitu fisik, kimiawi, dan biologis. Penanganan limbah cair. Sistem penanganan limbah cair industri. 1. Sistem setempat. Industri membuat instalasi pengolahan limbah sendiri. Biasanya penanganan setempat memerlukan biaya besar. Limbah yang dihasilkan dilupakan sedikit mungkin dan dimanfaatkan kembali. 2. Sistem terpusat. Sistem ini dikembangkan di daerah kawasan industri yang menghasilkan berbagai jenis limbah berbeda. Apabila limbah dari berbagai industri dicampur atau disatukan atau menyulitkan proses pengolahan. Oleh karena itu, masing-masing industri harus melakukan pengolahan terlebih dahulu hingga efluen limbah memenuhi syarat tertentu sebelum masuk ke jaringan air kotor dan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Limbah padat. Limbah padat sering disebut sebagai sampah yang diuraikan secara meliputi sampah organik, tidak dapat diurai secara alam ataupun sampah organik alami. Limbah padat dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu limbah padat domestik dan limbah padat non-domestik. Limbah padat domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pasakit, perkantoran, perdagangan, dan perulatan sakit. Limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan, industri, konstruksi gedung, dan industri umum. Penanganan limbah padat. Cara meminimalkan limbah padat. 1. Lurus memanfaatkan kembali barang bekas tanpa harus memprosesnya terlebih dahulu. 2. Replacement, mengganti dengan sesuatu yang lebih hemat dan lebih aman. Refusal, menolak bahan yang membahayakan keseimbangan lingkungan dan keselamatan hidup organisme. Repair, memperbaiki yang kurang sesuai. Rekonstruk, menyusun ulang struktur yang tidak sesuai. Redurability, memperpanjang umur suatu benda. Reduce, mengurangi limbah. Recycle, mendaur ulang limbah. Recovery, memperoleh kembali komponen-komponen yang bermanfaat melalui proses kimia, fisika, dan biologi. Penanganan limbah padat. Cara pengelolaan limbah padat yaitu dengan yang pertama penimbunan tanah atau landfill. Yang kedua, penimbunan limbah padat dengan tanah secara berlapis atau sanitary landfill. Yang ketiga, pembakaran atau incineration. Yang keempat, penghancuran atau pulverization. Yang kelima, pengomposan atau composting. Yang keenam, pemanfaatan sebagai makanan ternak atau hog feeding. Berikutnya ada pengertian limbah gas. Jadi limbah gas adalah limbah yang berwujud gas.
Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap kabut, awan, debu, haze, atau partikel tersuspensi dalam tetesan air dan asap. Pada umumnya, limbah gas berasal dari kendaraan bermotor dan industri. Selanjutnya ada penanganan limbah gas. Yang pertama, caranya dengan filter udara. Filter udara dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Filter udara harus dikontrol secara rutin. Yang kedua, pengendap siklon. Pengendap siklon merupakan pengendap debu atau abu yang terdapat dalam gas buangan atau udara di ruangan pabrik yang berdebu. Yang ketiga, filter basah. Prinsip filter basah adalah membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air. Yang keempat, pengendap sistem gravitasi. Pengendap sistem gravitasi hanya dapat digunakan untuk membersihkan udara yang partikelnya berukuran relatif besar, sekitar 50 mikron atau lebih. Yang kelima, pengendap elektrostatik. Pengendap elektrostatik digunakan untuk membersihkan udara kotor dalam volume yang relatif besar dan kotoran dalam udara berupa aerosol atau uap air. Penanganan limbah berbahaya. Limbah bahan berbahaya dan beracun B3 adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif, beracun, dan menyebabkan infeksi. Penanganan limbah berbahaya. Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. 1. Limbah B3 dari industri berupa senyawa kimia yang terlepas ke lingkungan yang terjadi pada waktu pengadaan, pengangkutan, penyimpanan, ataupun penggunaan bahan-bahan dalam industri. Yang kedua, limbah B3 dari rumah sakit berupa limbah radioaktif, limbah patologis, limbah kimiawi, limbah farmasi, benda-benda tajam yang terkontaminasi oleh kuman penyakit, dan limbah yang berpotensi menularkan penyakit. Yang ketiga, limbah B3 dari rumah tangga berupa pemutih, deterjen, sampo, kamper, dan lain-lain. Yang keempat, limbah B3 dari pertanian berupa insektisida dan pupuk. 5. Kewajiban pengelolaan limbah B3, reduksi pengolahan, penimbunan, izin penyimpanan. Adaptasi dan mitigasi terhadap lingkungan. Adaptasi yang pertama, kekeringan. Menghemat air, menggunakan air bekas, dan memperdalam sumur. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Merelokasikan permukiman, membangun sistem pemecah ombak, dan memelihara hutan bakau. Yang ketiga, banjir. Membuat dan memelihara saluran drainase, rumah pompa, dan biopori, serta melakukan pengerukan saluran air. Yang keempat, kebakaran hutan, pemadaman api, mencegah penjalaran api, dan menggunakan masker. Yang kelima, longsor, merelokasi permukiman, membuat terasering, dan memelihara serta merehabilitasi hutan. Mitigasi. 1. Pertanian. Mengurangi penggunaan pestisida, memanfaatkan kotoran ternak untuk pupuk, dan menanam varietas unggul. 2. Transportasi. Mengurangi penggunaan mobil pribadi, berjalan kaki atau naik sepeda untuk jarak dekat. 3. Kehutanan. Melakukan reboisasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan. 4. Energi. Memanfaatkan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, mikrohidro, angin, surya, dan biomasa. 5. Pengelolaan sampah. Mengurangi jumlah sampah, menghemat pemakaian plastik, dan melakukan pemilahan untuk daur ulang. 6. Tata kota. Melakukan penghijauan, memperluas area resapan air, serta membuat dan memperbaiki saluran air. 7. Pendidikan.
memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pelestarian lingkungan, serta mengadakan kampanye peduli lingkungan. Dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi di dalam ekosistem. Dinamika komunitas. 1. Komunitas bersifat dinamis dan mengalami perubahan. 2. Perubahan dapat terjadi secara siklis dan non-siklis. Perubahan komunitas. 1. Siklis. Terjadi dalam periode tertentu dan kembali ke keadaan hampir sama. Misalnya, perubahan selama musim kemarau dan penghujan. 2. Non-siklis. Terjadi secara drastis dan cenderung permanen, terkait dengan nilai sejarah seperti evolusi dan punahnya spesies. Suksesi merupakan proses perubahan komunitas lambat dan teratur menuju komunitas klimaks yang stabil. Tipe suksesi. 1. Suksesi primer. Terjadi pada lahan yang awalnya tidak bervegetasi atau mengalami gangguan berat. 2. Suksesi sekunder. Terjadi pada lahan yang awalnya telah bervegetasi sempurna tetapi mengalami kerusakan tidak total. Perbedaan suksesi primer dan sekunder. Pada suksesi primer, vegetasi berasal dari luar habitat asli. Sedangkan pada suksesi sekunder, sebagian vegetasi berasal dari habitatnya sendiri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.